dan saya di ini mereka jadi semacam pimpinan demonstrannya. Setengah jam lebih berdua aja tuh. Itu menjadi bisa ruang sesuatu kan memang sebenarnya di semua tempat di taman mini itu bisa dilakukan asalkan ya itu mau melakukan itu. Tapi kalau pagi jam 8 masuk, jam 4 pulang, tutup kunci ke kelurahan. Jadi ini apa namanya tadi tanda kutip sama siswa tadi itu ya begini jadinya gitu ya. Iya. Karena memang jiwa profesional itu sudah melekat. Ya kalau linear saja udah tuh ini. Iya. Memang betul, sekolah pun juga saya kira ini agak sedikit. Sekolah itu juga dari awal memberi kemerdekaan tuh untuk kemerdekaan berpikir dan bersikap. Saya senang sekali melihat sekolah di Jogja ya, Don Bosco. Don Bosco. Yang sampai sekarang muridnya tuh gondrongnya bisa segini, ya kan? Bajunya juga bebas, tapi gila pemikiran, kecerdasan, kepedulian siswanya itu terhadap masyarakat, terhadap kebudayaan, terhadap politik. Betul. Juga jadi hidup. Nah seperti itu mungkin ya ada pengaruh lah. Taman siswa saya kira memang sekolah yang ini yang mempengaruhi perjalanan kebudayaannya kan. Iya. Sekarang kembali lagi. Setelah taman siswa kan Mungkin ada kembali juga ke sekolah formal. Adakah selama mungkin di Sumut Pak bisa mengambilkan seperti mungkin masa-masa Tatan ya pada waktu itu ya, itu apa yang dirasakan Pak Tatan, apa dalam arti bentuk di kepribadian terpuaskankah atau sudah pernah terjawab selama ini yang diinginkan Bapak, atau seperti apa sampai ketemu dengan orang-orang yang notabene hampir sehati, dalam arti hampir sejati. gerakan dari Bapak yang Bapak impikan mendapatkan satu bentuk dukungan dari teman-teman yang sifatnya seperjuangan, itu apa yang bisa diungkapkan Bapak? Iya. Saya nggak menganggap ini pembicaraan ini mengatakan sesuatu yang saya lakukan, enggak menganggap ini wah nih, enggak, sebenarnya enggak. Ini sebenarnya sesuatu yang mengalir saja sih dalam perjalanan. Ketika ditempatkan di Anjungan, tadi saya sampaikan bahwa ini Anjungan bukan hanya ruang wisata, tapi ruang kebudayaan gitu. Dengan sendirinya kemudian itu terbuka, siapa aja boleh datang ke Anjungan, mau latihan apa saja, sepanjang itu memang berkesenian, oke lah. Dan memang lapang sekali sih, apa sih beratnya membuka Anjungan itu untuk siapa saja yang berkesenian. Nah, nggak usah dikutip-kutip biaya kebersihan segala macam, itu kampungan betul. Iya, karena ada biaya untuk itu. Lalu seniman itu di mana dia tempatnya? Apa kita biarin di jalanan? Taman mini lah tempatnya. Jadi menjawab Mas Pur tadi, kepuasan Kayaknya nggak puas ya. enggak dalam konteks ruang enggak dalam konteks kepuasan sih sebenarnya, tapi konteks yang memberi faedah saja sih bagi saya. Dan faedah itu tidak juga untuk saya sih, saya cuma Fasilitator. iya, kalau disebut-sebut istilah Keren. ininya iya selalu kita nyebut fasilitator ini segala macam, tapi realnya seperti apa itu aja sih. Nah, jadi bagi saya Anjungan itu ruang terbuka saja, 24 jam mestinya, nggak ada dibatasi. Nah itu bagi saya agak kerepotan ketika tadi Mas G nyinggung soal listrik, lalu ya malam itu harus lampu dimatiin lah.
Kalau kawan-kawan seniman tuh ngumpulnya malam gimana, gelap-gelapan mau diskusi soal besok pertunjukan di panggung Taman Mini kan gitu, maka lampu harus hidup. Nah itu semuanya untuk Taman Mini, nggak ada manggungnya di luar gitu. Jadi perlu lampu, hidupin dong, free. Nah jadi ruang itu 24 jam, mau latihan monolog sendirian, mau latihan musik toba, batak, karo, apa aja ya silakan. Silakan saja. Sepanjang nggak mau membuat huru hara. Seni yang merdeka. Seni merdeka, dan itu dan menjadi kewajiban dan tanggung jawab ruang-ruang seperti ini, termasuk tim Iya. Taman Ismail Marzuki yang kemarin di iya ini makanya ini saya harus meloncat ke situ sebenarnya. Jadi fase dari Taman Siswa, pergerakan di SMA, kemudian setelah sampai kuliah. Iya, kan kuliah. iya terus Kuliah agak Agak serius lah ya. ya itulah militer lah ya. seringkali begitu saya Militer ya. udah sampai pada fase itu diem Ya, pas kuliah di situ gitu. Keluar dari situ lain lagi. Lain lagi. Gitu. Nah, kemudian Taman Mini melakukan Kuliah di APDN dulu. Sekolah, Nah, makanya namanya saya sekolah camat. Gitu. Sekolah camat. Nah, militer. Militer sistemnya ada gitu. STPDN ya. TPDN. itu nggak usah berkesenian bakal di BDN. Ada juga. Saya melatih kawan-kawan, melatih lomba berbalas pantun, lomba baca puisi dalam rangka Hari Pemuda, Hari Pancasila. Menang juga pernah. Iya, grup berbalas pantun dari kelompok PDN. Iya. BP7 yang bikin. Nah, Taman Mini sudah dengan gerakan seperti itu. Nah, begitu purna, saya melihat ini yang namanya seorang kreator, orang kreatif lah gitu ya kan nggak bisa diam. Gitu. Nah, begitu udah Taman Mini selesai, sekarang tim ini gimana nih Pak sampai Dan memang penggeraknya juga. penggeraknya motornya di situ. Kita jadi gini, ada kepedulian terhadap kesenian atau seniman-seniman yang berada di lingkungan tim. Kemudian apa yang terjadi di tim ketika itu, kemudian dan kegelisahannya sendiri datang ke sana, kemudian terjadilah gerakan besar seperti itu. Nanti gimana ceritanya Pak? Ya, jadi gini lah. Ke Jakarta ini saya cuma waktu itu tugas belajar. Tugas belajar beasiswa sekolah melanjutkan pendidikan di lembaga administrasi negara. Lain. Nah, tugas belajar tuh dari tapi yang saya pikirkan ketika itu hanya dua. Ketika itu berangkat dari kota kecil kisaran terbang ke Medan terus ke Jakarta, bukan soal harus sukses belajar terus cum laude gitu enggak. Saya pikir hanya dua. Satu, mau ketemu sama Mas Willy di Depok gitu. Karena dia pernah ke kisaran gitu. Saya mau datang nih. Kunjungan balasan lah ya. Memang seminggu beberapa waktu kemudian saya datang ini. Dan dia kaget. Kedua, ingin menyaksikan Leo Christie. Nah, itu dah Misinya itu ya. orang Surabaya itu. Dua itu. Seminggu sampai Jakarta memang saya lakukan nonton konser Leo Christie, konser Leo Christie di Bandung, Pajajaran, sampai Pajajaran. Seminggu setelah sampai Jakarta, wah Tuhan, nanti pengumumannya, waduh, ada nih, langsung saya ke Bandung. Habis acara konser ke Terminal Kalapa ya. Udah nggak ada bis ke Jakarta. Waduh, saya nggak tahu, kalau saya kira bis itu 24 jam. Enggak. Waduh, saya nginep di terminal ya tidur. Jadi itu persis seperti lagu Leo Christie aja di terminal bis malam itu ada lagu. Saya merenungin dulu, kayaknya lagu Leo Christie. Jadi dua itu. Nah, Jadi tujuannya adalah nonton Leo Christie, konser rakyat bersama ketemu Mas Willy. iya dan Sambilan gitu ya. ya. Iya. Tapi nggak jelek-jelek juga sih hasil ini saya bilang. Lumayan kalau ukurannya IP
3,5. Oh udah Itu bagus. gitu ya, artinya sambilan tadi Sambilan luar biasa udah ya. luar biasa, apalagi serius ya. Jadi dengan dua itu kan lekatnya ke tim. Iya. Iya, Leo Christie mainnya di tim, Iya. Mas Willy di tim. Tapi kan itu memang saya lakukan jadinya tahun 90 awal itu udah sering nongkrong di tim, walaupun saya di pejompongan terus gitu ya, konser musik ya, pameran lukisan macam-macam, yang nonton film Kene Club itu dulu muter film-film Satyajit Ray Iya. atau yang dari Jepang itu ada filmnya Kage Musa atau segala Ya. macam, film-film yang nggak ada teksnya, teks Indonesianya ya setonton ya, memenuhi passion lah ya. Saya datangin nonton film Prancis di tim di Kene Club, nonton film Belanda, film Jerman, film India yang hitam putih yang dibikin tahun 50-an, saya tongkrongin gitu. Nah keluar-keluar itu saya baru sadar di sebelah saya Rosian Anwar. Jadi itu tahun awal-awal dulu gitu. Ke tim ini nonton macam-macam. Bagi saya tim itu memang ya, meski saya tidak berkesenian, walaupun saya iri juga nih dua. Waduh, wah, pameran seni happening art apaan? Happening art ya? Instalasi art. Prestasi ya. Wah, ada bambu ini, kain-kain apa semua. Wah, keren. Kayaknya gue juga bisa bikin kayak gitu. Iya, iya. Tapi kan itu tadi, memang Anda siapa gitu kan, seniman dari mana, pendidikan apa gitu kan. Pendidikan sekolah camat, bikin seni instalasi gitu. Tapi dalam pikiran saya, gue bisa bikin kayak gitu, apa sih susahnya, seni rupa. Bisa, sempat mau kuliah di IKJ saya waktu itu. Tapi waktu nggak, ini sambil jalan ke IKJ gitu maunya, cuman duitnya nggak cukup. Nah itu di awal, terus sampai saya kemudian tamat, pindah dari sana, dari Medan Sudah di Jakarta. pindah ke Perwakilan. Perwakilan di Jakarta ya. Nah tempatnya Kantornya dekat banget dari situ. kantornya di Menteng, Jalan Jambu. Pas sekali lah, jadi setiap habis ini sore saya ke tim nongkrong di situ. Saya belum ketemu Daju ya, belum. Tapi saya tahu orang-orang yang mundar mandir di situ. Wah, ini seniman lukis nih. Wah, ini penari hebat. Ngagumin aja. Tapi saya nikmati nonton. Dekat ya, kan dari jalan kaki aja dari jalan Cikini. Berarti tim sudah menjadi rumah kedua juga ketika itu ya. Rumah kedua memang. Rumah kedua. Tapi sempat kan menjadi aktor di tim. Aktor enggak? Kau pernah. Kawin saya terus Bukan ini kan pernah jadi aktor di tim. pembaca puisi. Bukan jadi Bisma. Bisa. Itu kenangan dengan Gerabakti ya. Iya, Jadi Gerabakti. salah satu pemeran Bisma. Bisma. Yang orang Mas Suryandoro dulu, warga Iya, lokal. warga lokal. Iya, itu wah itu Opera wayang. Opera wayang. Nah, itu ya itu salah satu juga tuh. Jadi aktor. Yang nggak pernah saya duga malah jadi Jadi aktor. nama Daju ya. Daju apa itu? Iya saya dari Kuera. Sapuni. Oh, Jadi Kuera. 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 Saya mainnya sama itu. Pong Haryatmo. Nah itu ya, terus pernah ikut itu lomba baca puisi Abi Yasin. Abiasin. Itu Bang Yos Rijal Iya, Manua itu bikin. Yang tahun 90 berapa itu? 94. 95, 96 sampai Iya. ya sampai 96 terakhir di kelas. Yang 95 kali. Wah, itu 94 kedua. Kedua 95. Iya, kan lama saya udah menikah, tahun berapa saya satu. Saya ingat betul istri saya ikut, saya mau ikut lomba baca. Wah, boleh juga tuh Bang, coba. Kayaknya saya bisa gitu kan, karena modal dari kegilaan dulu misalnya gitu. Coba daftar memang, daftar. Ya latihan-latihan itu saya coba cari versi yang beda,
baca puisi waktu itu. Puisinya kalau nggak salah puisi Darmanto Jatman. Puisi apa itu yang agak aneh dengan dialek Batak tuh, dialek Batak. Puisi Darmanto Jatman dengan dialek Batak. Masuk final. Iya, dari 300-an orang kalau nggak salah masuk jadi ke 40 besar finalis, 40 besar. Jurinya itu Bang Tarji, Ya. Bang Yos Rijal, terus apa? Amit Jabar. Amit Jabar. Jabar kan? Jabar. Iya, iya. Itu kalau nggak salah. Masuk 40 besar tapi nggak menang sih. Lebih hebat lagi lah. Iya. Tapi paling tidak saya udah bisa mengatakan bahwa dari 300 orang saya bisa Baca puisi. baca puisi. Itu yang membuat saya jadi berani berbicara sama Dajo, pembaca puisi yang keren. Oh nggak masih keren apa? Zaman itu saya juga ikut. Oh iya kan juga? Saya lima ikut. Saya kebetulan dari Festival Istiqlal di Jakarta. Oh, iya. Kemudian eventnya Oktober bulan ini itu nggak salah. Iya, Oktober. Ya kan? Tapi saya malah nggak masuk final. Bapak masuk final. Kalah jam. Kalau terbang. Kalau jam Tapi tayang. yang luar Dan- biasa yang udah bilang tadi bahwa beliau pernah jadi tokoh ya. Iya. Biasa itu tokoh pilihan. Bisma. Bisma. Itu, Bisma. iya, Bisma itu pilihan. Iya, memang resi ya. Si Bisma. Saya pun jadi gentar juga tuh. Jadi Bisma itu gagal di bawahnya itu. Ada sosok yang dilihat dari Pastinya. Kalau sekarang ada lagi cocok Pak. Kita ngapain urus bisa. Jadi Boris Rowo. Jadi karena tim sudah menjadi rumah kedua, ketika terjadi satu hal di tim hari ini, makanya merasa tergerak, terpanggil untuk ini ya. Jadi gini lah, sebelum ke situ tadi salah baca puisi itu ada juga Oh gimana? momen yang agak ini juga tuh. Kan waktu finalis itu diliput oleh Antv loh, salah. Nah, Antv. Saya terliput salah satu oh pembaca puisi. bagian yang Masuk. terkam ya. Yang nggak sadar saya tuh nyampe ke kota saya itu. Oh sana. Sampai ke rumah wali kota itu. Yang lihat TV tiba-tiba kebetulan yang ambil Antv itu. Ya. Kaget. Yang rumah orang tua saya di seberang. Seberang jalan Seberang rumah dia itu. Habis lihat itu dia lapor ke orang tua. orang tua. Pak, si Tatan itu udah nggak sekolah lagi kelihatannya. Udah jadi seniman. Gitu. Saya ditelepon, loh kamu gimana? Sekolah lagi. Masih lah itu kok katanya ada TV di TV. Oh iya ikut festival. Sangat geger juga waktu itu. Jadi itu kesan-kesan yang apa namanya si peristiwa-peristiwa yang Mewarnai kehidupannya, mewarnai kehidupan budayaan lah ya. iya mewarnai kehidupan itu. Termasuk di soal Leo juga ada cerita-cerita sendiri lah. Leo Kristi. Tapi soal tim memang saya kira dari awal juga pun sebelum saya sampai Jakarta pun udah tahu lah tim ada masalah Horizon kan juga Bang Tarji baca puisi sambil minum bir gitu kan di tim itu kan di tim Rendra baca puisi itu keren banget tim itu. Itulah kemudian sampai Jakarta seperti itu. Dan saya kira tim itu memang mestinya memang kalau zaman-zaman itu kan dulu itu memang benar-benar gairah seniman berekspresi di tim itu masih ada teater kecil, teater Ya, arena, ada wisma seni, teater terbuka, teater tertutup. Terus Iya. satu lagi ya studio tari Huri Adam. ya. Ya. Itu yang mulai lenyap tuh. Jadi waktu itu memang selain belum ada kantong-kantong seni di luar, Ya, kan itu menjadi barometer dan etalase kebudayaan kesenian kita yang sampai ke daerah-daerah. ya, tidak hanya Jakarta. Ya. Kalau nggak belum tampil di tim, Belum diakui ya. iya sebagai seniman, Hebat. Belum sempurna. seniman apapun gitu. Nah, jadi Betul. belakangan saya baca apa namanya ada terbetik kabar, ini cerita terakhir ini lah ya. Terbetik kabar katanya di tim mau dibangun hotel. Saya belum
udah lama juga nggak ke tim, tapi dengar kabar itu agak kusar sih. Agak sakit kuping ya. Iya, hotel. Kenapa bukan panggung yang ruang ekspresi yang lebih hebat lagi. yang lebih hebat, atau wisma tim yang seperti dulu gitu. Ke hotel. Nah dari situ belum ketemu sama banyak kawan juga gitu. Tapi udah gelisah sih, kok hotel tim ruang berkesenian. Saya sampaikan ke Bang Rizali, Bang Rizali bener nggak itu mau dibikin hotel? Kabarnya iya katanya, tapi nggak tahu lah gimana. Aku pernah juga diajak hadir ke sana di musyawarah masyarakat kesenian Jakarta. Nah, ada ini ya dipaparkan juga gitu. Tapi aku nggak ikut di situ lah kali. Nah, memang ada kabarnya gitu. Waduh, itu nggak bisa. Nah, oke, itu berapa bulan. Lalu suatu hari dia biasin akan diselenggarakan diskusi publik bicara soal revitalisasi tim. Wah, ini baik juga nih jadi datang kita ke situ. Datang aja tanpa ini, tapi dengan catatan gue menolak hotel ini. Kalau ada pembicaraan soal itu gue tolak. Nah, tapi nggak tahu situasinya seperti apa. Begitu masuk di situ memang ada situasi yang chaos juga karena kehadiran Deputi Kebudayaan Pak Gubernur itu yang merasa superior. Dia mengatakan, wah ini memang akan ada hotel, seniman-seniman nanti akan dikasih 25 kamar kalau ada acara. Memangnya kenapa? Ini kan akan dibangun internasional semua. Kawan-kawan di situ memang rupanya udah siap, meletup. Nah, yang saya kenal tuh ada Morgan Pasar Ibu, sering ke Taman Mini juga kita. Beberapa yang lain, ada Ical, ada David, menolak itu. Nah, saya pun ikut berbicara juga memang waktu itu, bahwa memang tidak pantas lah ada hotel. Kalau yang lain ya silakan ya. Nah itu jadi rame, kemudian ada videonya kan, viral video. Nah kemudian saya tulis di Facebook cerita tentang pertemuan itu, dan itu saya nggak membayangkan itu kemudian menjadi bom di luar. Gak ada yang nulis memang, ada beberapa hari kemudian saya nunggu, barangkali akan ada yang menuliskan soal ini, karena ini penting. Kalau ini dibiarin, apa jadinya nanti? Dan disebut-sebut Japro akan mengelola tim, gitu. Siapa Japro itu? Nah, saya tulis di status Facebook panjang soal itu, soal bagaimana Pak Taufik bicara juga, soal kawan-kawan menyuarakan tolak hotel dan keributan yang terjadi, dan asal usul tim seperti yang diinginkan oleh Ali Sadikin itu seperti apa. Nah itu viral punya, nggak saya tahu, menggelinding kemana-mana di grup-grup WA, dan belakangan berapa hari kemudian baru dikabarkan ke saya berapa kawan, wah tulisan aku ada di grup kami, grup kami di hampir ribuan. Dan itu kemudian ini kawan-kawan mengerucut dengan kawan-kawan pada Festival Teater Jakarta. Berapa saat kemudian setelah itu pertemuan itu kan tanggal 20 November kalau nggak salah, FTJ tanggal berapa? November ikutnya November itu kan. Nah di situ ketemu sama Morgan, sama David, Karo-Karo, Ical, Agam, Hasibuan, kemudian berapa anak Medan, ada Tony, Nasution. Itulah di situ terinikan nama set tim, terus yang apa, ikon dipandang sebelah mata, terus nama forum seniman peduli tim itu, dan kemudian di ini kan apa namanya, gerakan silent action dan diskusi publik. Dan didaulat juga menjadi masinis ya.
Pilot saya pilot sebenarnya tempur. nggak begitu lah. Saya kira semuanya itu penggerak. Semuanya itu datang dengan hati dan pikiran masing-masing. Tidak ada yang memaksa, mengajak. Saya juga datang begitu, Panggilan hati ya, panggilan panggilan. Ya, panggilan hati karena khawatir. Khawatirnya kan gini. Kalau Jakpro itu adalah BUMD, Badan Usaha Milik daerah. Di dalam ketentuannya BUMD itu memang mencari keuntungan untuk ke kas daerah. Nah, Pak Anies, Gubernur Anies menyebut bahwa kesulitan untuk membiayai tim. Nah, karena itu menugaskan Jakpro dan untuk membangun tim dengan dana 1,8 triliun. Nanti setelah itu Jakpro mengelola semua ruangan dari ujung ke ujung gitu, untuk bangunan dan ruangan, dan menambah apa saja yang bisa dilakukan untuk mendatangkan uang. Nah, itu menurut saya dan kawan-kawan itu berbahaya. Pikiran kapitalistik itu berbahaya karena idealnya itu pemerintah ini bertanggung jawab terhadap ruang, satu-satunya ruang kesenian nasional seperti itu. Ada Gedung Kesenian Jakarta, ada apa? Salihara atau Artpreneur Indonesia Kaya itu punya perusahaan, dan yang tampil di situ adalah kebijakan perusahaan, dan kapan-kapan aja bisa ditutup oleh perusahaan itu, apalagi kalau dia bangkrut. Tapi tim tidak bisa bangkrut karena itu punya negara. Tapi kalau sudah dikelola perusahaan, apa yang akan terjadi? Maka ada hotel di situ, hotel berbintang yang bisa jadi tidak dikelola oleh Pemda DKI tapi oleh pihak ketiga, hanya untuk mencari uang. Lalu seniman, kalau hotelnya itu bintang 4 saja, 1 malam 1 juta, seniman mana yang nginap di situ? Nah, kata Pak Gubernur, nanti senimannya nginap di situ. Bayar tadi. Bayar dong kan gitu. Walaupun diskon 500.000, kalau mau nginap seminggu udah jadi berapa? Nggak ada seniman yang mau. Sekali PE itu, Pak. Iya, habis dong. Tamat. Pulangnya gimana? Dibilangnya penuh. Iya. Dia bilang Iya. penuh kan. Penuh kan? Saya nanya, Pak, pada tanggal ini, jam ini, yang ngisi siapa? Kan saya bilang gitu. Iya. Ya karena saya mengadakan festival ini mendatangkan artis ya. Ini ada artisnya Pak. Nah saya tanya, bisa mendatangkan penonton berapa? Oh, Dia bilang gitu. Bergening ya. Bergening. Terus sudah pernah tampil di mana? Jalur ini artis. Kalau artis sudah tampil di mana? Tapi tetap nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak kalau Sabtu Minggu penuh, dia bilang gitu. Nah kalau kita mengadakan sidan, siapa yang nonton? iya. Gitu loh. Rame-ramenya kan pas Sabtu Minggu. Dan persoalan seperti itu, apa itu benar ada pertunjukan atau enggak? Begitu saya tanya, saya ingin penjelasan. Tanggal ini, bulan ini yang tampil siapa? Dia nggak bisa jawab. Cuman ada gitu aja. Iya. Berarti memang mungkin saja masih kosong. Cuma disediakan slot itu untuk orang lain yang Ya, masuk barangkali nanti. bisa bayar lebih banyak. Iya. Mungkin besok akan datang. Akan datang orang lagi. ini. Yang bisa Iya. membayar lebih gede. Iya. Nah, itu nggak masuk akal kita kan itu gitu. Itu ruangnya kesenian, rumahnya seniman untuk ekspresi kan, untuk lah kok Yang punya rumah suruh bayar. Kan? iya. Aneh. Betul, aneh. Nggak masuk akal. Hal seperti itu memang harus diberantas. Nggak bisa, karena kalau itu terjadi nggak akan pernah maju-maju kita. Dan seniman juga harus tidak hanya di tim, sampai ke Medan, ke Padang, segala sampai kemana-mana juga harus menyadari hal itu, bahwa kooptasi birokrasi atau kapitalisme seperti itu nggak bisa dibiarkan. Karena sekali kita biarkan, banyak terjadi kan. Taman-taman budaya juga ada yang jadi mall. Alasannya kan alasan yang menghina betul. Ya, taman budayanya nggak menghasilkan uang. Ya, nggak ada Senimannya nggak ada yang ngisi. Seniman yang nggak ada yang ngisi gimana? Masa di semua tempat nggak ada seniman? Kalaupun ada, itu tadi dianggap nggak ekonomis. Biaya gedung lebih besar dari penghasilan. Nah, memang harus gitu. Nah,
Nah jadi semua seniman di semua penjuru negeri ini memang harus mulai menyadari bahwa hal yang seperti itu nggak boleh dibiarkan. Nah di tim juga hal itu sama sekali, karena barometer tuh ketika tim dikuasai oleh kapitalisme seperti itu bisa jadi akan menjadi contoh oleh para gubernur Berikutnya. berikutnya dan gubernur daerah. Yang lain-lain. Ya. Nyontoh akhirnya. Iya nyontok, kalian ngapain ribu-ribu gue mau bikin mall nih, kita lah jadi tim itu ada hotel tuh. Oh iya. Jadi kan mau dibikin hotel nanti di Taman Budaya Sumatera Utara. Emang kenapa di Jakarta aja gitu kok ribut? Nah bisa jadi contoh buruk, presiden buruk. Nah maka terjadilah berminggu-minggu, berbulan-bulan ada silent action. Saya kira semua kawan-kawan itu memang militan dan berangkat dari idealisme seniman yang dan saya berpikir sepanjang pengetahuan saya, kalaupun ada seniman berdemo, sebenarnya bukan demo tapi unjuk rasa, itu tidak sepanjang yang pernah terjadi. Ya. Walaupun ada berapa kali habis itu redup atau udah selesai perkaranya. Ini udah berapa bulan ya? Ini sampai setengah tahun, bahkan sekarang kita memang belum selesai kan? Selesai. Belum selesai, walaupun kemudian sudah ada dialog-dialog dengan Pak Gubernur, dengan Kadis Kebudayaan, dengan Jakpro tentang yang kemarin kawan-kawan diskusi revisi fisik yang kemarin sangat misterius, nggak tahu akan dibangun apa, ruangannya itu apa. Nah sekarang udah dibuka dan kawan-kawan di Sektim sudah diberi ini untuk menyampaikan masukan-masukan. Maka itu Gerabakti Budaya Kementerian akan ada 2 panggung di situ, terus di tempat lain ada panggung teater halaman juga yang semula nggak ada, terus ada ruang film, ruang latihan tari dan sebagainya. Ada banyak juga yang ditawarkan dan kabarnya sudah sampai ke tingkat disbud dan ke arsiteknya Andra Martin sedang di proses revisi fisik itu, rancangan bangunan. Berarti bisa dikatakan bahwa perjuangan Sektim sejauh ini mendekati keberhasilan mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan. Nah. Tapi kan itu baru fisik tadi soal siapa pengelolanya. Ini belum ya. Itu Iya. belum. Masih terus diperjuangkan terus. Ya, jangan Jakpro lah. Jakpro kan perusahaan, jangan lah. Berdayakan Dewan Kesenian Jakarta. Nah itu udah bagus. Setuju begitu. Iya. Ya, Dulu juga Dewan Kesenian Jakarta yang mengatur soal penggunaan gedung itu harusnya Dewan. Nah Dewan punya hak untuk mengatakan bahwa kalau reunian nggak boleh, acara kawinan Kawinan. bisa. Itu nggak mungkin juga sih ya. ya Seminar yang nggak ada urusan sama kesenian, itu urusannya Dewan Kesenian Jakarta harus bisa mengatur itu dan tidak berbicara soal pemasukan. Nah, kan kalau itu dihubungkan ke situ, ya kan muncul nanti. Nah, ini kan kosong, seniman nggak pakai, ya boleh dong Iya. diisi oleh ya, oleh yang lain. ulang tahun polisi gitu kan. Ulang tahun ini Itu ya. reuni apa gitu kan. Nah itu nggak, jangan gitu dong, jangan. Ini pokoknya kawasan ini adalah kawasan Seni budaya. proses ya, proses ekspresi gelanggang seni budaya apa saja gitu. Apakah mungkin gini Pak? Mungkin diambil celah itu mungkin kita nggak ada undang-undang khusus buat kita itu Pak. Buat Nah. kalangan seniman, kalangan budaya. Nah Undang-undang itu yang harus diterobos itu Pak. ya itu, Apakah udah ada itu kira-kira Pak? Belum ya? kalau undang-undang itu kan ada undang-undang pemajuan kebudayaan. Kemajuan. Iya. Nah, tapi lambat betul pemerintah kita menurunkannya jadi peraturan pemerintah, Peraturan lagi ya. petunjuk pelaksanaan dan sebagainya sampai ke tingkat Daerah. daerah, sampai ke tingkat pelaksanaan gitu. Baru sebatas undang-undang pemajuan kebudayaan. Itu kan untuk aplikasinya memang harus pengaturan lebih teknisnya dibuat gitu. Termasuk berkaitan dengan
pengelolaan tim. Nah, makanya dalam pikiran teman-teman GZ Team ingin juga ada semacam pergub atau perda yang mengatur. Kalau Pak Gubernur kan bilang tim itu adalah bagian dari ekosistem kesenian atau kebudayaan di Jakarta dan bahkan nasional, bahkan internasional. Nah, apa payung hukum yang ngatur itu? Misalnya bisa melibatkan teman-teman Mas Sokle dari Bulungan tadi itu punya akses ke tim, gitu. Harus ada aturan mainnya gitu. Nah, jadi yang diharapkan bisa tersusun. Mudah-mudahan Kepala Dinas Kebudayaan Pak Iwan ini juga bisa menampung pikiran-pikiran seperti ini. Ada seperti kata Pak Jan tadi, ada payung hukum mengatur di bawah Undang-Undang Penyiaran, kemudian ada perda atau pergub yang mengatur ekosistem ini, bahwa tim itu bukan ruang komersial, bahwa tim itu adalah ruang berkesenian, proses mulai dari depan sampai ke belakang ada IKJ, ada pendidikan, ada pelatihan dan sebagainya, ada pertunjukan, dan itu dibiayai oleh negara, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan mungkin donatur-donatur yang tanpa ikatan apapun. Itu yang di majalah Tempo kan dibuka, ada Esplanade, Esplanade gedung kesenian di Singapura terkenal itu, seniman-seniman besar dari Jakarta main di situ, terkagum-kagum melihatnya. Tapi ya dibiayai siapa? Enggak dibiayai secara komersial seperti itu, dinyewakan hotel, enggak. Ada organisasinya non profit. Nah, itu dibiayai oleh pemerintah. Lalu ada donatur lembaga-lembaga non profit yang itu, yang supply ya, yang bantu support dari ya. CSR misalnya kan, letakkan situ uang sekian 10 miliar dari sini gitu. Dan kalau menurut cerita di situ dari 7.000-ribuan katanya satu tahun acara, sebagian besar itu free bagi penontonnya. Oh, Nah, luar biasa. iya, kecuali Hari-hari tertentu mungkin. hari tertentu, pertunjukan tertentu. Itu pun yang membayarkan tiket bagi penonton adalah ada lembaga-lembaga masyarakat yang mencari dana untuk membayarkan itu. Ada anak-anak, ada anak sekolah, pelajar, mahasiswa, dan ini yang bisa menonton dengan nyaman gitu. Itu kan bisa kita tiru menjadi aplikasi kemajuan kebudayaan tadi. Nah iya, nah itu masuk, dituangkanlah aja dalam ketentuan-ketentuan seperti itu. Ya. Memayungin itu termasuk memberdayakan gelanggang-gelanggang di wilayah, Ya. termasuk juga berkaitan dengan taman budaya di daerah-daerah. Tidak lagi memikirkan mau tampil tuh bayar, cari duit dulu untuk bayar gedung, lalu mikirkan penontonnya sok. Halo, main sini nggak ada nonton. Kasih undangan disuruh nonton susah. Susah. Malah bayar. Minta gratis. Tapi mungkin kita bisa jadi nih Pak yang nganuin aspirasi aja. Seperti saya kan dulu pernah ke Malaysia nih, ke salah satu negeri di Malaysia, negara bagian itu di Penang. Saya cerita sama salah satu direktur budaya di sana, swasta tapi dia, Penang Culture itu, terus dekat sama saya ngomong, mereka itu udah ada payung hukumnya Pak. Ya mungkin bisa jadi diadopsi juga ke kita, apa kan nggak salah kita niru negara orang yang baik ya. Oh iya. Jadi misalnya lembaga atau sanggar yang memang itu tadi misalnya mengisi atau mereka berangkat keluar ngisi kebudayaan apa, nah ini tidak boleh disalip sama sanggar atau lembaga lain. Itu ada hukumnya penjara. Di mereka itu udah ada tahun 96, tapi nggak tahu kalau di negeri yang lain ya. Nah saya bicara sama dia itu, di mereka itu kekuatannya. Jadi siapapun nggak boleh, misalnya kayak kita nanti udah sewa geraha, udah minta di geraha, atau ada yang ini berani dimasukkan kita sehingga kita nggak jadi nampil, nah itu hukumnya bisa berat.
Ya Nah, di sebenarnya mereka udah dilakukan itu. bisa dipahami sebagai kriminal Iya, budaya kriminal. juga. Kenapa? Betul. Karena itu kan kecurangan. Apa latar belakang bisa terjadi seperti itu? Kan bisa ditarik-tarik. Jangan-jangan ada sesuatu di belakangnya gitu. Hal yang seperti itu nggak boleh ada. Nah, Kalau sama udah mereka dikurasi, kuat itu. kurasi tampil, Iya. biayai. Nah yang saya dengar juga di Riau Mm-mm. dari teman-teman perupa. Nah, pameran di Taman Budaya Riau itu dibayari mereka pelukis-pelukisnya, dibayari, Sama pameran asal mau pameran bayarin ya. Nah habis dibayari diajak keluar ke Jogja, ke Bali, rombongan tuh bisa 20 pelukis, dibiayai semuanya, makan minumnya, transport, pesawat, segala macam, hotel, untuk apa? Workshop atau diskusi dengan seniman di Jogja dan Bali. Nah itu dilakukan bisa. apa Artinya- Jakarta tidak? Ya, kenapa enggak? Pasti ya. Harus Jakarta jadi barometer. Kita harusnya. ini kejadian sama tim kita waktu itu tebing tinggi Pak. Itu kita main di Penang Fair. Janjinya kita kan di awal itu di tempat yang di dalam yang bagus lah. Tahu-tahu hari kedua kita mau digeser. Ini dikomplain sama mereka ke panitia. Nggak bisa begini. Tempatnya harus ini. Kok bisa digeser kemari? Sama panitia dikomplain mereka ke panitia. Akhirnya tetap di tempat yang sama kita. Itulah kekuatan orang. Ada hukum. Ada hukumnya, ada kekuatan. Nggak bisa. Ini udah di sini. Kenapa harus digeser ke lapangan? Iya. Mereka nggak, yang bawa kita tuh nggak terima kan, harus tetap di sini. Akhirnya kita digeser lagi ke Kembali lagi. kekuatan mereka itu Itulah, luar biasa. itulah kita memang. Kita ini selalu memang menyepelekan hal seperti itu, apalagi menyangkut kepentingan seniman. Dalam kasus persoalan COVID yang melanda kita ini kan seperti itu juga yang dibicarakan ojol, Ojol. dikasih Kita nggak kredit dipikirkan, ini ya, apalagi UKM nanti UKM. ada keringanan ini pengusaha keringanan pajak. Iya. Nah seniman apa? Dia tidak punya pengacara, tidak punya LBH seniman, tidak punya koperasi seniman, tidak punya serikat seniman. Nah, Tapi Ya, itu kayaknya saya sempat sudah- juga ngomong itu, ya jangan cuma UMKM aja yang dikasih stimulus nanti selesai COVID. Seniman tapi- juga harus dikasih. Ya. Kantong-kantong seniman itu harus dikasih stimulus juga. kantong. Jangan dipikiri UKM aja. tidak-tidaknya kantong seniman kan Iya. terdaftar. Ya, udah oke lah, udah jelas nih. itu dia apa namanya memang sudah ini udah lama sudah sejak dulu. Kalau kita ngisi form kependudukan segala macam di situ kan ada pekerjaan. Ya pekerjaan buruh ada, yang lain ada. Seniman nggak ada Pak. Oh, enggak. Nggak ada. Bu, itu kan bikinnya sendiri. Makanya dan lain-lain. KTPHS nih. Iya kan dibikin sendiri. Ya katanya di formnya kan tidak ada. Oh, nggak ada, Di pekerjaan ini itu Oh, iya, swasta iya. ini dan lain-lain Ya, adanya. petani ada, buruh ada, karyawan. Seniman nggak ada Pak. Kan sudah masuk dari keselamatan. Jadi mungkin ya Pak. Itulah dipandang Mungkin salah sebelah satu mata. yang harus diperjuangkan itu Pak, payung hukum buat kita. Iya memang. Para seniman ini. Jadi kita juga seperti tadi, kita udah seniman, udah berpikir, berkarya, kita mau mentas disuruh lagi kita ini dipaksa Nyewa. dipaksa lagi otak kita itu Nyewa, untuk Pak. mencari duit lagi. Karena kalau menurut saya nih yang berkali-kali gitu, karena ya mohon maaf juga kadang-kadang itu tadi antara birokrasi dengan seniman kan suka lupa. Nah, selalu ada kayak magnet tarik ulur. Dipikir mereka itu kita ini apa sih untungnya kalau nganuin mereka? Keuntungan yang sejenak itu yang dipikirkan. Keuntungan masa depan bangsa ini dengan kegeliat kesenian itu nggak dipikirkan. Jadi itu tadi kembali Pak, kayak dihitung-hitung kayak tim itu mau dikapitaliskan nggak bisa kan? Ya, Karena begitu. keuntungan yang bicarakan Pak, kita ini apa untungnya buat ya kita kalau bisa bicara ininya negara lah. Kadang-kadang kita nggak pukul rata lah orang berpikir itu. Cuma umumnya yang terjadi sama kita ini membawa untung apa sih gitu? Nggak dipikir aset kita ini keuntungan dan kalau dihitung ke depan nanti ya pemerintah nanti mohon maaf capek juga nanti mencari-cari orang kayak kita suatu saat nanti. Yang jelas juga misalnya lah, ini kita duduk di wilayah Taman Mini. Kalau tidak ada seniman, apa yang Taman Mini mau jual? Kayak wilayah mati nih Pak, sekarang aja udah Ini lihat nggak ada seperti ini aktivitas. kan. Iya, jadi itu adalah contoh
kasat mata saja, tapi contoh-contoh yang imaterial, contoh-contoh yang tidak terlihat itu ya tentu saja seniman ya kan membawa keindahan, cita rasa kecintaan, nasionalisme, dengan terhadap alam, religiositas segala macam itu ada di situ. Ada budaya, Ada lengkap. budaya, tradisi, mempertahankan tradisi dan sebagainya itu. Jadi negara harus melindungi itu apapun itu. Jadi kalau tadi tim akan dikapitalisasi, nah begitu itu Jakpro tadi menguasai, itu disebut di Pergub menguasai seluruh aset. Dia akan bisa mengatakan Geraha Bakti Budaya hari ini nggak bisa dipakai untuk seniman. Kalau udah ada payung hukumnya kan pergubnya. Kalau nggak ada dia bisa bilang begitu. Ini akan dipakai oleh perusahaan A karena mereka sudah membayar duluan. Ceritanya jadi gitu. Padahal itu ruang kesenian. Nah, apalagi soal bayar membayar, jangan dong. Senimannya tuh dibayar. Dari mana Itu duitnya? saja. Negara ini dong. Ada Ada bertanggung jawab. untuk tim satu-satunya di dunia ini masa nggak bisa dibayar? Iya, ada kapiran namanya kita kalau istilah. Iya. Iya, Singapura negara kecil aja bisa, masa kita negara besar nggak bisa? iya. Ah Singapura Kayak jadi kita main ini Mas ya. Luar biasa penyambutannya kan. Di Singapura. Iya, dari bandara sampai tempat acara tuh spanduk baliho tuh di negara Singapura tuh berjejer nama ini kita. iya ya Nah, terhormat. terhormat kita datang. Nah, Tapi kita bangganya penghargaan Iya. mereka terhadap kita. Nah sekarang yang terdekat sini aja Pak. Ini panggung banyak soalnya. Dapat ngisi, bayar. Susah kita kan. Bayar. Sasona bayar 20 juta. Yang terbuka aja Pak. Yang terbuka itu. Rental. Nah itulah, jadi kadang-kadang pemahaman jadi diperlukan. Oh taman ini cari duit sendiri udah. Harusnya juga ada bantuan dari negara ini sih untuk taman ini. Alasan Pak Dirut kan selama ini taman ini kita udah zaman Pak Harto ya lah Subsidi. subsidi. Sekarang nggak, kita cari duit sendiri dari mana gitu. Jadi jadinya semuanya dijual, panggung-panggung dijual. Padahal kalau dalam arti taman minimal loh ya. Misalkan rumah panggung mau ngisi, kasih bayar ya, saya kasih tempat. Iya. Taman mini yang jual tiket bisa. Iya tuh. Ya orang Iya kan? malah masuk. Iya. Atau mungkin seniman di taman mini, kita berbicara taman mini dan keseluruhan, itu Direkam. sudah menjadikan suatu sumber daya perdagangan dari negara. Artinya begitu, seniman dianggap harga putus. Jadi hal-hal yang seharusnya dipikirkan menjadi tidak terpikirkan, dan ini sudah menjadi keterlanjuran. Nah, keterlanjuran itu tidak disikapi dari mulai pemerintahan awal, gitu kan Bang. Bisa dianggap lumrah. Nah, dianggap lumrah. Bahkan sekarang seniman itu dia tampilkan untuk negara, selain negara dapat nama dari seni itu yang kalian karyakan, tetapi selesai itu hanya sebagai timbal baliknya seniman hanya ini. Nah, Gitu. itu yang saya nggak bisa terima. Kita nggak bisa terima. Itu kan kayak jualan pisang goreng saja, Iya, sama iya. aja gitu. Tampil Itu dong, kan nanti tapi hanya sebagai bayarin habis itu udah. perdagangan putus. Nah, perdagangan putus. Iya. Nah, lalu hidup senimannya gimana? Tuh nggak peduli gua gitu kan katanya. Ya. Sudah berakar. Anggapan yang terjadi Dari adalah awal. oh seniman butuh ruang nih, ini lumayan. Nah gitu loh. Jadi bukan berarti arti kata gini, sebuah repertuar kesenian itu bahwa seperti apa sastra semuanya itu belum menjadi kebutuhan bagi mereka untuk masyarakat gitu. Dianggap kita yang butuh. Ya, padahal kita berkarya ya untuk bukan untuk kita pasti ada nilai edukasi macam-macam dalamnya gitu kan. Ada nilai pelestarian kebudayaan segala macam dan seterusnya gitu. Tapi para pihak ini menganggap bahwa itu bukan satu kebutuhan bagi mereka gitu. Menganggap kita yang butuh tempat itu gitu. Komoditas jadi. Komoditas jadinya. Dan tidak ada menguntungkan. Iya. Tidak menguntungkan. Dipikirkannya tidak Macam menguntungkan. mana tidak menguntungkan? Taman mini ini kalau nggak ada seniman jadi apa? Itulah Pak pemikiran tadi tidak menguntungkan kita ini. Gitu. Ya, Menurut mereka. Jadi menurut Kalau kita ngisi kan nggak untung dia. Tapi kalau Kalau kita semua misalnya nggak mengisi, apa yang terjadi?
sepi kayak kuburan. Nah, itu. Jadi kan itu keuntungannya di situ, ada keuntungan moral, keuntungan macam-macam. Mendatangkan orang untuk melihat, bayar tiket di depan itu kan gitu. Jadi kita ini memang ya itu tadi kata Mas Pur, jadi lumrah, padahal sebenarnya itu ganjil. Kalau kita berkaca tadi kan Pak Johan bilang Singapura atau Penang, Kuala Lumpur. Nah ternyata enggak gitu. Di sana ada sastrawan negara, misalnya Samad Said ya, sama apa tuh sastrawan. Nah dia kalau mau ke Inggris bilang sama ininya, saya mau ke Inggris, wah bisa dibeliin tiket. Dewan Kebudayaan. Tiket kelas 1 ke London. Nah mau ngapain? Mau sebulan? Silakan kasih biaya. Sampai dikasih gelar datuk lagi kan. Kalau udah kasih gelar datuk udah luar biasa di Jadi sini. kerjanya nulis. Udah fokus dia. Nulis. Nah udah nulis, kasih sama pemerintah, dicetak, diterbitkan, Kan. dibayar. Nah itu, nah memang seperti itu, seperti ayam bertelur lah, kasih tempat. Jadi gini apa namanya, sana kemas panggung, sana ngobras mana luar sana. Poinnya lebih kepada ini semacam apa namanya obrolan santai kita untuk menghimbau kepada semua khalayak untuk lebih memperhatikan seni budaya gitu Pak ya. Betul. Poinnya. Nah terus Pemangku lah tepatnya. Menghimbau iya para pemangku. kebijakan ya, para pemangku kebijakan untuk lebih memperhatikan insan-insan kebudayaan ini, insan seni budaya ini, karena mereka lah pelestari bangsa. Kalau seandainya nggak ada kita, gitu deh, nggak ada pekerja-pekerja seni seperti ini, gitu ya, mungkin nggak tahu identitas bangsa entah kemana nantinya, bisa hilang, wilayah identitas bisa hilang. Kalau tidak ada pergerakan kesenian, apa seni tradisi, seni pokoknya semua bentuk disiplin kesenian, gitu ya, kita bisa kehilangan identitas ini, bangsa ini. Tidak ada lagi kecemasannya adalah Bhinneka Tunggal Ika tadi yang semboyan kita itu menjadi sudah tidak Bhinneka Tunggal Ika lagi. Karena memang sudah tidak ada lagi apa sih ke orang Jawa Timur bagaimana kebudayaannya macam, karena memang kan mereka tidak ada pelestarinya. Karena tidak terperhatikan dengan baik bagaimana dengan Batak, kemudian Toba, kemudian Simalungun, Sumatera Utara aja tuh. Udah beragam itu banyaknya gitu ya kan. Belum lagi Jawa dan sebagainya. Nah, mungkin untuk apa namanya tadi disebut mangku kebijakan ya, tolong diperhatikan ya. Tapi ini bukan kita anti ya, kita bukan orang yang pengemis. Tolong perhatikan saya dong, nggak begitu enggak. Ya, Enggak. itu konteksnya. Seniman enggak begitu. Nggak begitu. Jadi kalau ini bermanfaat untuk menjadikan apa namanya menggali lagi bagaimana seharusnya berhadapan dengan manusia kebudayaan, insan kebudayaan ya. Barangkali mereka lah yang menentukannya ya kan. Apalagi saat-saat ini. Nah, Ya, seniman pas saat-saat ini kan ya. Pekerjaan kita kan memang seni. Nah sekarang kita kan nggak bisa tampil, mau tampil di mana? Siapa yang mau anggap, ya kan? tapi gini Itu harus diperhatikan juga. harus perhatikan juga. Ya, kalau kita sebenarnya gini apa namanya sebagai sebuah kreativitas ya, untuk kreativitas kita terpacu itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mau dalam tekanan seperti apa, kita akan terus berkarya, betul nggak sih? Bahwa kita orang kreatif seperti itu gitu. Dalam keadaan terjepit sekalipun kita tahu, bahkan kondisi itu memicu kita untuk lebih kreatif lagi. Nah itu kebiasaan kita sebagai orang. Nah tapi sebenarnya dibalik itu bahwa kita yang berbuat tentang karya ini, kita kan berpikir bahwa karya ini harus tersampaikan kepada publik. Ya, sampai kepada publik karena di dalam karya-karya ini ada nilai edukasi, ada nilai kebudayaan, ada nilai istiadat dan sebagainya gitu loh. Dan ini harus tetap hidup. Nah itu gitu loh. Tapi kalaupun tidak, kita pasti akan berkarya terus gitu. Ya kan gitu. Memang kan seniman itu kreator. Memang harus mencipta. Dalam situasi apapun. Mau kecuali kiamat aja. Situasi revolusi perang kita dulu juga seniman berperan. Tetap menjadikan apa namanya kondisi perang, kondisi bagaimanapun itu menjadi inspirasi untuk sebuah karya. Ya kita bisa lihat itu dari zaman pergerakan bagaimana karya-karya yang lahir, kemudian di zaman setelah kemerdekaan bagaimana karya-karya yang lahir. Indonesia Raya juga dari itu. Dari situasi itu. Situasi itu lahirnya lagu Indonesia Raya gitu. Mungkin juga bisa menjadi bahwa bangsa Indonesia itu lebih tangguh dengan adanya keadaan begini. Negara lain tidak setangguh bangsa Indonesia ya Pak ya.
karena mungkin keberadaban seniman itu luar biasa di Indonesia itu Pak. Ketahanannya. Ketahanannya tangguh gitu loh. Dengan kondisi apapun ya nyatanya masih hidup, masih Wah. bisa makan dengan berbagai trik-trik mereka masing-masing gitu Pak ya. Iya, iya. Mungkin setuju nggak Pak dengan bahasa ini bahwa Setuju, saya. Indonesia itu tangguh? Setuju. Ya, seniman Indonesia itu tangguh. Tangguh. Iya. Iya. Walaupun sebenarnya tidak dibantu oleh negaranya, Betul, betul. tetap hidup, Kata hidup tetap berkarya. tetap berkarya. Tapi jangan sampai sakit. Nah, Ini efektif loh. sebenarnya kan gini ya, karena sekali lagi bukan meminta ya, tapi himbauan gitu ya. Karena kalau memang dianggap harusnya dianggap bahwa pelaku-pelaku kesenian ini, pelaku-pelaku kebudayaan ini adalah aset yang untuk melestarikan kebudayaan, meneruskan kebudayaan, karena kebudayaan adalah identitas bangsa, maka mereka harus diperhatikan. Jadi kalau seandainya dianggap bahwa masyarakat kesenian, masyarakat kebudayaan ini bukan pengusung identitas bangsa, silakan saya tidak perhatikan. Efek yang terjadi apa kemudian adalah bangsa tidak lagi punya identitas. Kan begitu logikanya. Betul. Dan terjadi kekacauan identitas ini. Dan bisa jadi terjadi penyeragaman. Dan ya banyak hal lah. Tapi yang jelas memang situasi ini sekarang ini misalnya nanti akan ada new Normal. tatanan kehidupan yang baru itu juga dalam kebijakan pemerintah dan pihak-pihak terkait itu bisa mengakomodasi juga situasi yang dari seniman seperti apa yang new normal itu bisa diisi oleh kawan-kawan seniman. Tadi kan Mas Yudi menyebut ini kita ngapain nih kan gitu. Najwa bilang tetap harus berkarya. Bagaimana misalnya? Nah, sekarang ada media virtual. Nah itu sebenarnya yang diharapkan untuk membangun media itu bukan seniman. Seniman itu mengisinya. Gitu. Ya. Media virtual itu dibangunkan oleh pemerintah, oleh Kementerian Kebudayaan, oleh Barekraf, oleh dinas. Semangat seniman. Mudah-mudahan new normal yang dimaksud itu juga menjangkau hal seperti itu. Bayangkan nih, apa bisa diperkirakan Mas Yudi bulan depan udah punya panggung untuk main? Boro-boro juga ya, karena masih mikirin Rio, mikirin macam-macam kan. Masih new normal juga kan? Masih Normal sebulan, kan 2 new. bulan, 3 bulan lah terus apa? Negara ini dong harus turun tangan. Ya nggak tahu, negara katanya defisit, tapi bagaimana caranya lah itu? Kalau misalnya yang dibantu tadi UMKM dikasih bantuan modal kan itu, koperasi bantuan modal, ojol dikasih apa macam-macam itu saya nggak pernah lihat seniman baca ada bantuan untuk seniman dalam bentuk itu tadi proses dan karya yang bisa ditampilkan. Tapi kalau cuma bansos itu memang semua orang ini sama. Jadi ada itu Pak, kemarin ada pentas seni di rumah dalam COVID. Tapi pelaksanaan realisasinya belum. Semua sudah bikin tapi kurang tahu Pak. Di Tengah nggak tahu. Di situ sudah ada disuruh buat pentasnya di rumah ya kan. Iya. Mungkin yang bidang terkait itu sedang ter-DP. Dalam DP. Iya. Kenapa dia? Orang ngomong kawasan mungkin kan jadi dia nggak bisa meneruskan itu gitu, bisa jadi kan ya. LDP itu, Apa tuh LDP? lembaga dalam pengawasan juga. Iya. Bisa lah itu sebenarnya, tapi ya situasi semua sulit, tapi ada hal-hal juga yang harus bagaimana caranya. Maka para pemangku kebudayaan, pemangku kebijakan itu mikirnya lebih kritis lah gitu, lebih tanggap lah. Jangan sampai para seniman ini mati kelaparan atau mati buntu ekspresi, nggak ada panggungnya gitu. Yang terjadi kan kawan-kawan seniman bikin sendiri
Iya. dengan tenaga sendiri, biaya sendiri, Jadi keterbatasan teknologinya gitu ya. bikin dia di media sosial gitu kan. Itu karena kebuntuan panggung. Tapi tolong dong dihargai hal seperti kreativitas seperti itu, yang dibiarin. Bagaimana caranya? Nggak tahu saya, tapi banyak cara lah, menyentuh ke korporat atau konglomerat atau segala macam yang ada di apa, pinjaman luar negeri itu pakai dong untuk urusan-urusan begini. Mungkin juga sebenarnya pemerintah juga harusnya sedikit malu Pak untuk melihat sebelah mata seniman. Ternyata dengan kondisi kopi seperti ini, ada salah satu contoh almarhum dari seniman kita yang katakanlah kita sebut di Kempot, dengan waktu 2 jam durasi bisa mendonasikan angka sebegitu dahsyat sampai memang atau nggak tergetar hatinya gitu ya. Iya. Dengan keadaan seniman tidak terpikirkan, malah sebaliknya seniman memikirkan hal-hal seperti itu. Iya. Nah ini kan lucu jadi. Nah, seniman Didi Kempot menghimpun dana tidak untuk seniman juga. Betul. Sebar luas Semua. untuk keseluruhan. Nah, itu seniman untuk semua. Iya. Lalu yang senimannya sendiri, Sendiri. sopo? Siapa yang Katakanlah kalau seniman bisa berbicara hingga bisa diekspos. Terserah kamu bayar aku, terserah nggak terserah aku hidup dengan sendiriku, kan begitu Pak akhirnya timbul jiwa senimannya kan, jiwa tarungnya. jiwa tarungnya. Ternyata kalian tidak bisa berbuat, tapi kami dengan keadaan seperti ini masih bisa berbuat. Saya kira ya mungkin ya tetap mungkin klise, tapi ya tetap harus dilakukan terus menerus upaya seperti yang dilakukan Mas Didi Kempot tadi kan. Potensi dasar seniman tadi diberdayakan lewat media medsos atau televisi yang itu digagas oleh pemerintah, oleh pemangku kebudayaan dan kebijakan tadi menghimpun dana. Di luar sana juga tidak sedikit juga sebenarnya orang-orang bangsa kita ini yang punya kelebihan uang, yang ingin membantu tapi Nggak tahu salurannya kemana. Mau dibawa kemana duit saya ya. Jadi ya gitu, disentuh lewat televisi oleh seniman yang bisa menyentuh. Lalu kalau pemerintah nggak punya dana untuk membiayai kawan-kawan seniman tadi, dari situ terus itu bagi untuk kelompok-kelompok seni yang bisa teridentifikasi, bisa tampil. Bahkan kan media virtualnya tadi, jadi terus lama-lama ini jadi canggih juga, jadi jualan dunia juga kan, hasil-hasil karya seniman. Tari-tari yang bagus bisa menarik perhatian orang di New York misalnya, di London, di Tokyo. Musiknya juga jadi mendunia kayak Korea. Tentu dari sini kita bisa lakukan. Ya bisa begitu. Tapi gini juga ini kan sebuah efek positif dari peristiwa negatif. Nah, peristiwa negatif, efek positifnya seniman menjadi lincah kreasinya, akhirnya memanfaatkan posisi negatif ini menjadi positif dengan cara misalnya jadi ada karya-karya virtual segala macam. Dan ini juga jangan dianggap nggak perlu support dong. Tentu saja butuh kuota misalnya. Oh iya. Iya kan? Iya, betul. Gimana caranya mereka bisa publish keluar kalau seandainya memang mereka juga terbatas untuk itu. Iya. Makan aja masih mikir beli kuota. Nah itu dari mana? Kan gitu. Tetap aja diperlukan pemerhati dalam hal ini untuk agar para seniman ini tetap selalu berkarya gitu. Sangat diperlukan. Ya. Jadi kondisi negatif yang menghasilkan positif itulah yang harus disiasati. Kalau sekarang ada media tadi kan, ada platform virtual, medsos dan lain-lain itu momentum ini memang harus dipakai oleh semua pihak. Nah kalau tadi kan sempat sebut misalnya Korea bisa mendunia itu dari mana itu medianya? Dari televisi, dari media sosial kan. Nah sekarang apa peran pemerintah mempush ini, keluarin Mas Pur potensi hebatmu, kita kirim ke dunia, push, semua begitu.
ramai di media dunia ini seniman Indonesia semua, tarinya, musiknya, lama-lama kan jadi booming ke dunia. Ya kita juga harus ini apa namanya harus boleh ya kita semacam iri gitu ya dengan apa yang terjadi dengan Korea itu, sebuah negara yang ya luasnya barangkali dengan kita jauh negara kecil lah gitu ya kan, dan mereka hanya satu etnik saja. Kita sudah sangat kaya etnis, sangat banyak yang bisa di apa namanya dikabarkan ke dunia sana gitu bahwa ini Indonesia yang sangat kaya budayanya, kaya tradisinya segala macam gitu. Ya ini peran harus ada yang ambil peran di sini sebenarnya. Harus ada. Jadi kemarin ada juga diskusi dengan beberapa orang di Zoom juga. Saya ikut di situ. Seorang sarjana hukum menyebutkan, wah senimannya itu harus tahu diri dong, jangan meratap. Dia kan bisa bikin media tontonan virtual di media sosial segala macam. Ini saya lihat nggak ada seniman apalagi dari Sumatera Utara juga nggak ada membuat seperti itu, nggak sepertinya nggak peduli yang muncul ada permintaan untuk dibantu, lalu ingin ada panggung, ada acara ini. Nah, sekarang gimana? Saya nggak setuju cara berpikir dia seperti itu. Seniman itu memang kreator seni. Yang membuat itu siapa? Ada orangnya. Nah, yang itu yang didorong. Iya. Siapa itu? Bisa pemerintah, bisa kalangan-kalangan swasta yang peduli, bangunkanlah itu ruang-ruang virtual itu, senimannya itu yang disebut oleh Hardoni kemarin. Saya gaptek Pak soal apa tadi itu teknologi yang gitu enggak, ini saya gimana, saya bisanya main tulila, main suling, main kondang, saya bisanya itu, tapi kalau dipaksa itu nggak ngerti saya. Nah, siapa? Nah, ahlinya ada di semua, ahli canggihnya kan gitu, bisa diedit jadi sedemikian rupa. Nah itu, nah yang mendorong itu siapa? Para pihak yang berkepentingan di situ. Seniman tuh kreator saja. Para pihak mungkin beda, para pihak yang berkepentingan bukan, mungkin menurutnya para pihak yang sependapat dengan bahwa kebudayaan ini adalah identitas bangsa. Iya. Nah kalau tidak ada berarti tidak ada apa-apa. Tidak ada pihak itu. Tidak ada dia. Ya kalau tidak ada yang merasa bahwa kebudayaan adalah identitas bangsa, berarti kan tidak ada pihak itu berarti. Ya, sebenarnya pihak itu ada. Ya kalau dia tidak begitu berarti kan tidak menjadi apa namanya gini. Tujuan ini adalah ini yang harus pihak yang sangat paham bahwa kebudayaan adalah identitas bangsa, dia harus berbuat seperti yang kita maksud. Nah kalau itu tidak terjadi berarti pihak yang peduli terhadap bahwa kebudayaan adalah identitas bangsa berarti itu tidak ada. Ya gitu. Nah menyedihkan kalau seandainya sebuah bangsa tidak punya identitas. Bangsa besar ini. Iya punya besar banget. Dengan keragaman yang luar biasa ini. Oh iya. Tapi saya nggak percaya itu. Nggak ada orang-orang seperti itu. Cuman mungkin belum terkoneksi. Nah, karena ketuk hatinya. kalau kita mau berbicara dari sudut antropologi apalah ya, kita ini bangsa Asia kita ini sama cara berpikir, sikap dan ini kita dengan orang Singapura, Malaysia, Thailand, Korea sama semua. Tapi kenapa mereka bisa lebih maju kita enggak? Padahal kita punya kekayaan yang jauh lebih banyak di situ. Nah, persoalannya apa? Persoalannya tidak ada motor yang mau berpikir gitu. Bukan tidak ada lah ya, tapi gimana? Ada tapi belum maksimal. Bahasa halus ya, ada tapi belum maksimal gitu. Iya. Itu bahasa apologinya. Bahasa apologi jadinya. Jadi sakit juga sih. Tapi memang harus mau nggak mau di situasi ini itu harus muncul. Nah, nanti payung hukumnya seperti kata Pak Den tadi lah, harus ada undang-undang pemajuan kebudayaan itu cuman baru sampai tingkat undang-undang, belum ada ke bawahnya. Ini kan menyakitkan, dibikin tapi artinya undang-undang itu nggak berlaku bahwa
seniman harus dilindungi, harus diberikan panggung, Kalau salah di disebut Undang-Undang Dasar 45 juga ada di pasal 31 disebut di situ. sebagai aset negara. Kita ini aset yang terbengkalai. Iya, di undang-undang Terbengkalai kan. Apa tadi undang-undang pemajuan kebudayaan? Iya, undang-undang punya nomor berapa itu? Ya, jadi pertilainya belum ada gitu ya. Undang-undang Atau mungkin pemajuan gini apa kebudayaan. namanya bahwa itu tugas dari legislatif hari ini selesai sampai di situ. Jadi legislatif berikutnya nanti akan mengurai bawah gitu. Jadi lama perjalanannya Pak. Intinya kayaknya selesai Covid ini seniman harus berkumpul semua kayaknya. Untuk mengusung undang-undang tentang kita ini. Harus ya. Nah, harus diperkuat. Iya. Jadi sebenarnya ini ada hikmahnya kejadian Covid ini. Hikmah besar sebenarnya. Jangan nanti Covid gelombang kedua, ketiga muncul lagi, kita makin Tergerus. tergerus. Tertekan Iya, karena ada pengaturan-pengaturan yang memberi pengaturan ruang yang lega. ruang-ruang itu. Kenapa olahraga ada, Olahraga. lain-lain itu ada, kenapa kita nggak ada gitu. Dalam pikiran saya kayak gitu, kenapa kita nggak ada terus ya, nggak diperhitungkan. Senayan sebesar itu dibiayai negara. Di biaya negara kita, saya pernah Tim bilang, sekecil itu Ah. mau dibisniskan. itu yang kecil gimana nanti kalau semua dibisniskan seluruh Indonesia? Itu Kacau. bahasanya kan Senayan sebesar itu dibiayai oleh negara, olahraga gitu. Tim yang sekecil itu mau dibisniskan kan? Anomali apa ini? Pendidikan, gitu. Paradoks atau segala macam aja, aneh-aneh itu kan jadi. Termasuk para pelaku seni penggiat seni budaya ini juga membiayai ya kan? Iya, Ya, itu dia. malah kita biayai. Biayai. Kalau di Senayan nggak ada atlet yang biayai Senayan. Nanti biayai Senayan. Jadi begini. Mereka dapat prestasi ya udah. Yang Nah, berprestasi di luar nggak dianggap ya. Jangankan itu, kita minta pucuk surat bahwa kita pernah tampil di luar negeri nggak pernah Susah. dikasih. itulah dinasnya sendiri. Dinas yang mengurusin itu. Karena apa? Karena kita berangkat sendiri. Ya kan nunggu diberangkatkan nggak berangkat-berangkatkan. Ya, Kita nyari sponsor sendiri berangkat, itu pulang minta pucuk surat bahwa kita pernah tampil. dianggap Nggak nggak ada. dikasih. Nggak dikasih. Kamu yang berangkat ban saya kok minta. Malah bukan dihormati. Wah, ini udah berangkat dia sendiri, udah bantu dong. Nggak usah Turun seperti dong, itu. gitu. Kamu kemana habis berapa? Iya. Ya yang pasti sekarang tetap bergerak terus Pak ya. Mau ada kendala apapun, bisa bingung juga kalau nggak bergerak. Tak. Mau A, B, C, toh kendalanya sama aja dari sebelum Covid, dari sekarang dan dulu. Toh benar. sama aja. Kita masih tetap belum punya mobil kan? Belum. Jadi intinya tetap konsisten, tetap bergerak, tetap bersinergi dengan para penggiat yang lain, Iya, saling support. Hanya itu saja. bangun jaringan. Bangun jaringan. Diharapkan Covid ini jadi pembelajaran buat kita semua untuk tadi itu kita perjuangkan tadi yang dibilang dari perundang-undangan itu. Iya, undang-undangan. Ya mudah-mudahan setelah ini clean, bersih semuanya, kata sudah ada lampu hijau bahwa kita boleh berkumpul, boleh mengundang kawan-kawan lagi untuk bisa-bisa aja kita coba adakan diskusi. Maju langsung DPR ya. Nah, iya, kita diskusi ya kan, kita kumpulkan betul-betul pemikiran seperti apa dan ya nanti kita usung gitu Pak ya. Ya, Semoga. hasilnya. Oke. Oke. Paksa belajar Kembali undang-undang kepada- lagi nih. Hah? Belajar undang-undang lagi. Iya. Memang harus lah. Apa? Undang-undang. Tapi tidak bukan undang-undang kan? Nah, belajar undang-undang. Oh, ya enggak. Masuk nggak kita diundang-undangkan gitu? Kembali kepada host. Semuanya host sih saat ini. Enggak, kita co-host. Host semuanya. Jadi memang ngobras hari ini spesial Spesial ya. dan sangat dibantu oleh Pak Tatan Daniel karena kita tidak banyak tanya. Pak Tatan yang menjelaskan. Dipermudah cara kerja kita ya. Jadi saya emosional memang. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih Sanak, semoga kita sehat semua. Ya. Sekian dari kami, Ngobras Ngobrol Asik, Rumah Panggung Channel. Semoga terus bersinergi, sehat selalu. Salam sehat selalu. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.